Oke, video ini adalah update ketiga dari series video ujian fisika yang udah aku update tiap semester selama 1 tahun ke belakang pas aku masih kuliah S2 Fisika di Cardiff University. Jadi 1 tahun itu terdiri dari 3 semester, ada autumn, spring, dan summer atau musim gugur, musim semi, dan musim panas. Untuk autumn dan spring ini udah aku bikin videonya, dan ini adalah untuk yang semester summer, dan ini adalah update yang terakhir karena kuliahku udah selesai dan sekarang aku juga udah di Indonesia. Berbeda dengan semester-semester sebelumnya di mana isinya itu ada kelas, ada project, dan ada ujiannya juga. Nah, untuk yang semester summer ini itu isinya adalah full research project atau penelitian. Di mana di sini aku melakukan penelitian tentang supernova atau bintang yang meledak. Nah, kita akan membahas tentang review semester ini juga tentang penelitianku di video kali ini. 1 tahun itu sebenarnya adalah waktu yang sangat singkat untuk menempuh pendidikan S2. Dimana biasanya kalau di luar UK, misalnya kayak di Indonesia atau di Amerika dan banyak negara-negara lain, biasanya untuk menempuh waktu S2, pendidikan S2 itu waktunya adalah 2 tahun. Sementara di sini kuliahku itu waktunya cuman 1 tahun. Jadi istilahnya kayak dimampetin gitu loh, 2 tahun set. Jadi 1 tahun aja ini kayak speedrun lah istilahnya. Kayak speedrun menyelesaikan kuliah S2. Cuman aku seneng juga sih dengan waktu setahun ini, jadinya nggak kelamaan dan bisa langsung satset. Dan yang bikin setahun ini cocok itu juga adalah karena pembelajarannya itu dilakukan dengan benar-benar terstruktur. Jadi ini kan aku ada 3 semester nih. Semester 1 itu sifatnya lebih ke kayak persiapan dan pembelajaran. Semester kedua ini tuh udah mulai praktek sambil masih ada pembelajaran dan persiapan untuk semester terakhir. Dan semester yang ketiga ini adalah real praktek beneran. Lebih jelasnya silahkan nanti bisa tonton lagi video-videoku yang di semester sebelumnya, biar juga nanti bisa lebih kelihatan progresnya teman-teman. Dan yang pasti karena pembelajarannya ini sangat terstruktur, waktu 1 tahun ini jadi waktu yang sangat singkat, padat, dan bermanfaat teman-teman. Ya tentu aja aku sempat merasa kayak keteteran juga. Karena gimana ya, materinya itu sangat-sangat cepat berubahnya. Aku harus ngejar materi minggu ini, udah materi baru lagi minggu depan, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman alhamdulillahnya aku masih bisa mengejar dan bisa selesai dengan lancar. Topik penelitianku di semester ini judulnya adalah Modeling Supernovae Light Curve, yang artinya adalah pemodelan cahaya supernova. Pemodelan tingkat kecerahan dari supernova. Yang ini bisa digunakan untuk memprediksi berapa ukuran dari bintangnya sebelum dia meledak jadi supernova ini. Untuk topiknya sendiri ini kita bisa milih. Jadi dari semester pertama itu kita udah dikasih list daftar project apa aja yang lagi dikerjain oleh supervisor, oleh dosen pembimbing. Jadi ada yang penelitian tentang mencari kehidupan di Venus, ada yang supernova, ada yang bikin penelitian A, bikin B, C, dan lain sebagainya. Banyak banget berbagai macam topik fisika itu ada semua. Dan kita bisa memilih dan mengajukan. Nah, aku sendiri mengajukan topik ini, modeling supernovae light curve. Yang ini supervisornya adalah Dr. Cosimo Insera. Ini adalah salah satu tokoh, salah satu ahli supernova yang ada di dunia. Dan berhubung kita udah memilih topiknya dari sejak semester 1, jadinya kita udah bisa persiapan nih. Di semester kedua pun kita udah bisa mulai baca-baca topiknya seperti apa, biar lebih familiar, bisa nyiapin bahan-bahan referensi. Dan pas ketika udah mulai di semester ketiga ini bener-bener bisa langsung tancap gas gitu loh. Jadinya kan enak ya. Jadi kayak bertahap langsung gas, jadinya langsung
mantap lah pokoknya. Secara umum dalam proses penelitian ini itu ada dua hal yang aku lakukan. Yang pertama itu adalah melakukan penelitiannya itu sendiri, dan yang kedua adalah untuk proses laporan dan bimbingan tiap minggunya dengan timeline pengerjaan yang seperti ini. Bentar. Yap, ini dia untuk timeline pengerjaannya. Jadi sebelumnya itu aku udah bikin proposal rencana pengerjaannya seperti apa yang ada di sini. Tapi untuk real pengerjaannya itu adalah yang seperti ini. Selanjutnya mungkin akan aku bahas secara singkat aja terkait detail penelitianku untuk yang ingin tahu teman-teman. Mungkin ini agak-agak teknis ya, cuman aku akan ambil bagian umumnya aja biar tetap bisa diikuti. Jadi mungkin yang nonton ini bisa sambil ambil minum dulu, ambil makan dulu, silahkan nanti ini bisa disimak teman-teman. Oke, penelitian ini judulnya adalah Modeling Supernovae Light Curve. Jadi pemodelan kurva cahaya dari supernova. Supernova atau bintang yang meledak itu ketika pas meledaknya itu kan tingkat kecerahannya berubah ya. Pas awal meledak terang banget, sementara nanti ketika udah sampai puncak dia akan mulai menurun. Nah, dari perubahan tingkat kecerahan cahaya ini tadi kita bisa memperkirakan karakteristik dari bintang yang meledak ini tadi teman-teman. Karena kalau di luar angkasa itu kan jaraknya sangat-sangat jauh, dan kita nggak bisa nih ngukur massa bintang pakai timbangan, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus pakai metode lain yang kita mengukurnya secara tidak langsung. Dan dalam hal ini aku mengukur massa dan karakteristik lain dari bintang yang meledak itu dari sifat perubahan cahaya ini tadi. Seperti itu. Kita lanjut mulai dari introduction atau pendahuluannya. Supernova itu adalah sebuah ledakan yang sangat dahsyat dari bintang di akhir masa hidupnya. Jadi bintang ketika energinya udah habis itu nanti mereka akan meledak karena runtuh karena tarikan gravitasinya sendiri salah satunya. Ledakan ini itu akan menghasilkan berbagai macam spektrum cahaya dan juga macam-macam elemen, macam-macam unsur yang ini menjadi sumber variasi unsur yang ada di seluruh alam semesta. Supernova ini itu juga adalah sebuah fenomena yang sangat penting di astrofisika, karena ini dia bisa digunakan untuk mempelajari bagaimana formasi pembentukan bintang di galaksi, terus juga perubahan evolusi alam semesta itu bisa kita pelajari dengan menggunakan supernova ini. Walaupun demikian, supernova sampai sekarang itu masih belum dipahami secara utuh, dan itulah kenapa penelitian ini dilakukan. Kemudian setelah itu ini lanjut ke dasar teorinya. Di sini kita membahas mengenai ya secara umum aja supernova itu detailnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, tipe-tipenya itu seperti apa. Dan ini adalah contohnya untuk light curve itu tadi, grafik cahaya. Ketika supernova meledak dia akan meningkat tingkat kecerahannya, tapi setelah itu dia akan turun dan turun, tapi turunnya ini makin melambat. Seperti itu. Ini lanjutlah, ini detailnya lagi prosesnya yang ada di supernova. Seperti ini dan seterusnya. Kemudian untuk penelitianku di sini, ini aku menggabungkan 3 buah model, teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan modelnya Pak Arnett, yang kemudian aku gabung dari modelnya Pak Valenti sama Pak Chatzopoulos ini. Jadi modelnya aku gabungin, tentu dengan pertimbangan tertentu ya, yang rada rumit ya intinya. Jadi aku gabungin modelnya sehingga jadi persamaan seperti ini dan juga tambah seperti ini. Gimana? Apakah pusing teman-teman? Sama berarti kalau pusing ya. Aku juga pusing pas ngerjain ini. Cuman lanjut aja. Kemudian untuk data supernovanya, di sini aku mengambil beberapa referensi. Ini ada supernova 2007 GR, 1998 BW dan seterusnya. Yang ini adalah grafiknya ya.
Kemudian untuk kodenya di sini aku nulisnya dalam program Python dengan beberapa tambahan library yang ada di sini. Dan kemudian setelah aku bikin model fisikanya yang dari gabungan beberapa model itu tadi, kemudian lanjut aku tulis di program komputer. Akhirnya kemudian aku bikin variasinya, perbandingannya sama data supernova itu tadi. Di sini bisa aku lihat kalau parameter massa nikel aku naikkan, oh ternyata grafiknya kayak gini berubahnya. Terus kalau ejecta mass atau massa yang terbuang itu aku ubah, nilainya grafiknya kayak gini. Ini kalau energi kinetiknya aku ubah, bentuknya kayak gini. Dan ini kalau dibandingin modelnya sama data supernova yang asli. Dan ternyata di sini kelihatan sebenarnya untuk yang bagian ekornya, yang bagian ujung-ujung ini tuh udah bisa lumayan pas, walaupun untuk bagian puncaknya di sini modelku belum bagus, teman-teman. Jadi sebenarnya kesimpulan dari penelitianku ini tadi, di bagian ekor dia udah lumayan bagus mensimulasikan kondisinya. Sementara untuk bagian puncaknya ini masih belum sampai. Adapun juga untuk model supernova tertentu ini modelnya juga belum bisa, harus diubah lagi, teman-teman. Kira-kira begitu untuk penelitianku di Summer Research Project ini. Gimana, apakah pusing? Aku sendiri pusing, teman-teman, tapi ya asik lah ya di sini melakukan penelitian. Dan yang paling seru sebenarnya di sini adalah karena aku bisa benar-benar interaksi sama ilmuwan real, ahli supernova. Terus juga aku ngolah-ngolah data supernova yang asli. Itu sangat-sangat menarik, teman-teman. Dan itu aja untuk video kali ini. Ini adalah series terakhir untuk yang series ini tadi. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Dadah, terima kasih.